Kita berdoa. Biarlah hati kami seperti palungan ya Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, sehingga terang-Mu itu sungguh-sungguh menerangi kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, di dalam jam pemberitaan firman-Mu ini, kami mohon urapan ilahi turun ke atas kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang membuka hati dan pikiran kami, yang membuat kami memahami setiap arti dari firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami mohon kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan turun ke atas kami di jam pemberitaan firman-Mu ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan. Pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama merayakan Natal di GKRI Haleluya Miracle Harvest Lelesasai. Dan secara pribadi adalah satu sukacita besar bisa bergabung dengan jemaat di tempat ini. Hari ini kita akan membahas tema Glory to God yang terambil dari Lukas 2 ayat 4a. Tetapi kita akan membaca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia setiap orang yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kemuliaan bagi Allah. Kalau kita melihat arti dari kata kemuliaan ini, di dalam bahasa Ibrani itu adalah kabod. Dan di dalam bahasa Yunani itu adalah doxa. Dan semua arti ini mengartikan keagungan, kebesaran, kehormatan, dan kecermelangan. Inilah arti dari kata kemuliaan. Nah, malam ini kita akan melihat bagaimanakah glory to God itu, kemuliaan bagi Allah itu. Firman Tuhan yang menjadi tema kita ini adalah nyanyian para malaikat, atau bisa kita katakan paduan suara surga. Setelah Yesus lahir, berita kelahiran Yesus pertama sekali disampaikan kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada imamkah? Kepada orang Farisi kah? Kepada ahli Taurat kah? Kepada pemimpin agama Yahudi kah? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi berita kelahiran Yesus Kristus pertama sekali disampaikan kepada siapa? Kepada para gembala. Siapakah gembala? Orang hebatkah?
Orang besarkah? Orang muliakah? Bukan, Bapak Ibu. Gembala itu di zamannya adalah orang yang hina, orang yang dianggap rendah, orang yang tidak dianggap di mata masyarakat. Mereka orang yang tidak berpendidikan. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang hebat, mereka orang biasa. Tetapi berita kelahiran Yesus disampaikan kepada mereka yang menyaksikan paduan suara surgawi. Bukan imam besar, bukan orang Yahudi, bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat yang mengerti semua Taurat, tetapi yang menyaksikan paduan suara surgawi adalah para gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam paduan suara surga ini, malaikat menyatakan kepada mereka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita akan melihat kenapa kelahiran Yesus Kristus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kelahiran Yesus di kandang domba? Kenapa kelahiran Yesus di tempat yang hina? Kenapa kelahiran Yesus yang begitu miskin menjadi kemuliaan bagi Allah? Bukankah menurut kita yang mulia itu yang selalu mentren, yang selalu gemilau, yang selalu megah, yang selalu penuh dengan kemewahan? Itu menurut kita, itu menurut pandangan kita, itu baru dikatakan mulia. Tetapi mari kita melihat kenapa kelahiran Yesus ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertama, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus menyatakan kasih Allah. Kelahiran Yesus ini bukan tanpa makna. Kelahiran Yesus ini bukan asal saja, tetapi kelahiran Yesus ini menyatakan bagaimana Allah sangat mengasihi dunia, bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya kelahiran Yesus ini, glory to God, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak layak, Bapak. Manusia hina di mata Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan. Manusia harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya. Dia sudah menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya. Bahkan ketika manusia pertama diciptakan, Allah menciptakan mereka dengan kemuliaan. Tetapi dosa merusak kemuliaan itu. Itulah sebabnya Roma 3:23 mengatakan, sebab manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kelahiran Yesus menyatakan kasih Allah. Orang yang tidak layak dilayakkan oleh Allah, orang yang berdosa dibawa kembali oleh Allah, orang yang terhilang dipanggil kembali oleh Allah. Inilah kasih Allah itu. Dan kasih Allah ini dinyatakan melalui apa? Melalui kelahiran Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu, yang menjadi perenungan kita, apakah setiap kita di tempat ini sudah mengalami kasih Allah ini? Amin. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang seharusnya dibuang, dirangkul oleh Tuhan. Kita yang seharusnya dihukum, diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang seharusnya masuk neraka, masuk surga oleh Tuhan. Inilah kasih Allah itu. Karena kelahiran Yesus itu menyatakan kasih Allah. Itulah sebabnya kemuliaan bagi Tuhan. Kedua, kenapa Tuhan dimuliakan melalui kelahiran
Yesus Kristus. Karena kelahiran Yesus Kristus menyatakan kesetiaan Allah. Apa yang dinyatakan oleh kelahiran Yesus? Kesetiaan Allah. Kita melihat nubuatan kelahiran Yesus di dalam perjanjian lama disampaikan oleh para nabi. Ribuan tahun kemudian, lebih dari 3.000 tahun, baru digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Siapa yang sanggup setia lebih dari ribuan tahun? Kita bisa setia seperti itu. Kadang-kala 1 minggu aja kita gak setia. 1 tahun saja kita gak setia. Bahkan dalam hitungan jam bisa saja kita tidak setia. Tetapi Allah kita, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dinyatakan melalui para nabi, itu dijaga oleh kesetiaan Tuhan sampai kepada kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Kelahiran Yesus menyatakan kesetiaan Allah. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah kita Allah yang selalu menepati apa yang sudah dijanjikannya. Tidak seperti kita Bapak Ibu. Kadang-kala sama pasangan kita ada yang sudah kita janji waktu menikah. Kadang-kala janji itu pudar loh. Tapi di sini tidak ada, amin. Ya. Kadang-kala apa yang sudah kita janjikan kepada teman kita, kepada anak kita, kita lupa. Tetapi Tuhan kita tidak pernah lupa. Karena Dia Allah yang setia. Nah, lihatlah Bapak Ibu, kelahiran Yesus ini menyatakan kesetiaan Allah. Jikalau ini dinyatakan, maka layaklah kemuliaan itu dinaikkan hanya kepada Tuhan. Nah, kita di Natal ini, mari kita merenungkan, apakah saya sudah mengalami kesetiaan Allah di dalam hidupku? Kita tidak sendiri menjalani hidup ini. Allah kita setia. Kadang-kala di Natal ini ada yang merasa sendiri, ada yang merasa hampa, ada yang merasa biasa-biasa saja karena tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, tidak ada makanan enak. Itu bukan intinya Bapak Ibu. Tapi intinya apa? Bagaimana kasih setia Allah itu kita alami di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat Allah mengasihi kita di tengah-tengah pergumulan kita. Bagaimana kita melihat Allah campur tangan di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melihat Allah memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati rencana-rencana kita. Dia setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena kelahiran Yesus itu menyatakan kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan dimuliakan di dalam kelahiran Yesus? Padahal Yesus lahir di kandang domba, padahal Yesus lahir dalam kemiskinan. Karena kelahiran Yesus Kristus menyatakan hikmat Allah. Bagaimana kita melihat hikmat Allah dinyatakan di dalam kelahiran Yesus Kristus? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pasti ada penghukuman. Karena upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa ditawar-tawar, bahwa upah dosa adalah maut. Yang berdosa harus dihukum. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan keadilan Allah. Tapi di sisi lain, Allah mengasihi kita. Dia tidak mau kita dihukum, karena Dia mengasihi kita. Lalu bagaimana Allah menunjukkan kasih dan keadilannya ini bisa berjalan bersama-sama? Itulah hikmat Allah. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Mati itu mengalami apa? Penghukuman. Menanggung dosa-dosa kita yang harus dihukum itu. Maka itu ditanggung oleh Yesus, sehingga keadilan Allah dipuaskan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi di situ juga Allah menyatakan
menyatakan kasih-Nya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Kasih dan keadilan Allah itu dipuaskan di dalam diri Yesus Kristus. Inilah hikmat Allah. Ketika hikmat Allah ini disaksikan, glory to God, kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memahami hikmat Allah ini, Yesus lahir ke dalam dunia karena Dia mengasihi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada, Bapak Ibu. Kesempatan yang ada, pakailah untuk bertobat. Orang yang masih hidup di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Dan setiap orang yang berdosa harus dihukum. Tetapi penghukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kalau kita mau percaya kepadanya, maka yang dicurahkan kepada kita sekarang adalah kasih Allah. Siapa yang mau menerima kasih Allah itu? Maka kita harus bertobat, harus tinggalkan dosa-dosa kita, harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus ini layak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya para malaikat ini, ketika Yesus sudah lahir, mereka memberitakan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala dengan menyanyikan pujian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena memang kelahiran Yesus itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengalami kasih Allah, mengalami kesetiaan Allah, dan memahami hikmat Allah, maka sekarang kita harus memuliakan Allah. Sekarang kita harus to glorify God. Kalau tadi glory to God, maka sekarang to glorify God. Bahwa hidup kita sekarang yang sudah mengalami kasih Allah, kesetiaan dan hikmat Allah, sekarang tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Apalagi tidak boleh hidup sama dengan dunia, tetapi kita harus memuliakan Allah. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita to glorify God? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar dari gembala. Ketika gembala sedang berjaga-jaga di padang, para malaikat Tuhan datang. Ya, yang pertama 1 dulu malaikat yang datang. Lalu dia beritakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Lalu setelah itu datang malaikat yang banyak menyanyikan pujian yang menjadi tema kita ini. Dan apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka percaya bahwa berita yang disampaikan malaikat ini adalah dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Inilah cara yang pertama kita memuliakan Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah benar demikian, Bapak Ibu? Di dalam hidup ini hanya Tuhan saja yang kita percaya. Ketika kita sakit, hanya kepada Tuhan saja. Atau masih ada yang pergi ke dukun, Bapak Ibu? Susi may patalo-talo ni fahete nasa. Susi may faduko nasa. Namo fer di launiham. Namo fer di fukapaka. Apakah kita hanya percaya kepada Tuhan bahwa segala penyakit ini Tuhan izinkan saya alami, ada maksud Tuhan, dan kita hanya percaya kepadanya? Kita menempuh cara penyembuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ada rumah sakit, ada dokter, ada perawat. Itu semua yang Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menduakan Tuhan? Ketika kita mencintai, mengasihi segala sesuatu lebih daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah menduakan Tuhan. Banyak orang lebih takut kepada organisasinya daripada kepada Tuhan. Banyak orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan.
Banyak orang yang lebih takut kepada suami istrinya daripada kepada Tuhan. Ini amaina, muita basekolah bangar. Aku sofu kenapa tahu mau ke gua naik teh itu lalu Banalay teh lebih. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita lebih menakuti sesuatu daripada Tuhan, sesungguhnya kita sudah menggesek Tuhan di dalam hidup kita. Maka hari ini kita melihat bagaimana kita memuliakan Tuhan, percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Begitu juga dalam rencana-rencana kita, di dalam kehidupan anak-anak kita. Apakah kita yang percayakan seutuhnya kepada Tuhan saja? Atau mereka mencoba P3K pakai uang? Mereka masuk apa-apa andalkan uang, andalkan orang hebat, atau benarkah hanya andalkan Tuhan saja? Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak menduakan Tuhan. Inilah caranya kita glorify God. Yang kedua, kita lihat bagaimana para gembala. Setelah para malaikat kembali ke surga, maka gembala-gembala ini cepat-cepat, ya, mereka cepat-cepat mencari di mana Yesus lahir. Lalu setelah mereka bertemu dengan Yesus, Maria dan Yusuf, dan ada banyak orang di situ, kata firman Tuhan, mereka menceritakan semua yang disampaikan oleh malaikat. Mereka ceritakan kepada semua orang yang ada di situ. Apa yang mereka lakukan? Bersaksi. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita harus bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, hidup kita ini adalah kesaksian. Hidup kita ini adalah untuk menyatakan kasih Allah. Hidup kita ini adalah untuk menyatakan Injil Tuhan. Bersaksi itu tidak harus dinimbang, Bapak Ibu. Kesaksian yang lebih kuat itu adalah cara hidup kita. Bagaimana kita menyaksikan Kristus lewat perkataan kita ini? Nafalele mana banomu, ada tu balik kesaksian. Nafaudu mana banomu, ada tu balik kesaksian. Kalau kita pedagang, kalau kita melihat pedagang di pasar, bagaimana kata-kata mereka? Banyak berkata-kata tidak bagus. Lalu sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah tadi, apakah kita juga sama dengan mereka? Kalau sama berarti tidak bisa menjadi saksi. Kita harus bersaksi lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Sekarang gaya hidup dunia, banyak yang hidup di dalam dosa. Kita lihat sekarang perselingkuhan menjadi hal yang lumrah, Bapak Ibu. Orang selingkuh bangga sekarang. Lalu apakah kita yang sudah mengalami kasih Allah ini mengikuti gaya hidup itu? Tidak. Kita harus bersaksi bahwa kehidupan orang yang sudah mengalami kasih Allah tadi, kita harus memuliakan Tuhan. Jangan ikuti cara hidup dunia. Kalau dunia hidup dalam penipuan, janganlah kita menipu. Kalau dunia hidup dalam kecurangan, janganlah kita hidup dengan curang. Kalau dunia hidup dalam kebencian, suami istri saling membenci, membenci saudara, membenci orang tua, membenci anak, membenci pendetanya, membenci sesama majelisnya. Jangan, Bapak Ibu, itu bukan kesaksian orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tetapi marilah kita bersaksi, kami ini yang sudah mengalami kasih Tuhan, kami ini yang sudah menerima anugerah Tuhan, kami ini yang sudah menerima jaminan keselamatan dari Tuhan. Maka saksikanlah itu, Bapak Ibu. Berkata-kata yang baik, lakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kita lihat para gembala di dalam ayat 16. Setelah berita itu disampaikan kepada mereka, apa yang mereka lakukan?
Apakah mereka cuek saja? Sudahlah, yang penting gembala sudah sampaikan, ya sudahlah. Apakah mereka melanjutkan menjaga dombanya? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi mereka bertindak sesuai petunjuk malaikat itu. Mereka bertindak sesuai petunjuk malaikat itu. Itu artinya apa? Itu artinya mereka hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Inilah cara kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai maunya Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Hidup benar yang Tuhan mau. Di dalam frase kedua di ayat 14 itu, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang hidup benar, dia akan hidup damai dengan sesamanya. Dia akan mengasihi sesamanya. Dia akan mengampuni sesamanya. Apakah di Natal ini kita sudah sungguh-sungguh saling mengampuni satu dengan yang lain? Atau ada yang masih saling mendendam? Ada yang masih saling tidak menyapa? Ada yang masih menyimpan kepahitan di dalam hatinya? Hidup di dalam kebenaran, hiduplah di dalam damai, hiduplah di dalam ketaatan, hiduplah di dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita Glory to God. Kita sudah melihat tadi bagaimana Allah dimuliakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengalami itu, maka sekarang marilah kita to glorify God. Kita semua jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini dan teruslah berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama menyebutkan tema ini 3 ya. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Sungguh kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kelahiran Yesus Kristus sungguh-sungguh mengejutkan seluruh dunia. Karena mereka tidak memahami bahwa kelahiran Yesus Kristus itu untuk menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Karena di dalam kelahiran Yesus Kristus, di sanalah dinyatakan kasih Allah, kesetiaan Allah dan hikmat Allah kepada kami yang percaya kepadamu. Dan biarlah kami semua yang sudah mengalami kasih Allah ini di dalam kehidupan kami, mengalami kesetiaan Allah dan memahami hikmat Allah itu, kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami akan hidup dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Karena jaminan keselamatan itu telah menjadi milik kami. Karena penebusan itu telah menjadi milik kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.